Pria itu menuangkan satu jerigen penuh bensin ke mulut gadis itu, lalu mengayunkan besi dan menghantam tubuhnya dengan brutal. Bahkan dengan gila mulai merobek pakaian gadis itu. Semua karena ia ingin membalas dendam demi kakaknya. Tak lama sebelumnya, gadis itu baru pulang setelah 10 tahun kuliah di luar negeri. Ayahnya menyebutkan rencana untuk menikah lagi. Ia sangat paham. Sejak ibunya meninggal, ayah selalu merawatnya tanpa kurang. Kini ayah mendambakan kebahagiaan baru. Tentu ia tak akan menolak. Hanya saja ia ingin lebih dulu menguji watak calon ibu tiri. Sementara itu, wanita licik yang menjemputnya di bandara mendapat telepon dari sang konglomerat. Diberitahu bahwa sang gadis sudah setuju dengan rencana pernikahan. Wanita itu langsung gembira. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya ia bisa masuk keluarga kaya raya. Hadiah yang ia siapkan untuk si gadis adalah reagen farmasi khusus yang dipesan sang konglomerat. Satu-satunya di dunia. Ia yakin hadiah ini cukup untuk mengambil hati si gadis. Namun jalanan macet parah. Ia pun panik dan menyuruh adiknya menerobos jalur sepeda, nyaris menabrak seorang anak kecil. Untung si gadis cepat menarik anak itu. Barulah tragedi terhindar. Namun akibat insiden itu, reagen mahal tersebut jatuh dan pecah. Wanita licik langsung naik pitam, keluar mobil dan menampar gadis itu, menyalahkannya merusak rencananya. Gadis itu menanggapi dengan dingin, mengingatkan bahwa mereka yang melanggar aturan, bahkan hampir melukai seorang anak. Sepatutnya mereka minta maaf. Kata-katanya membuat wanita licik hanya tertawa sinis. Sebagai calon istri konglomerat, nyawa orang kecil dianggap tak berharga. Adiknya bahkan menendang gadis itu sampai terjatuh, mengancam kalau pernikahan kakaknya gagal, ia akan mematahkan tulangnya. Ibu dari anak yang diselamatkan tak tahan lagi, berani maju membela. Namun malah dilempar segepok uang. Wanita licik berkata itu uang ganti nyawa. Saat itu juga, asisten konglomerat datang. Namun karena gadis itu lama di luar negeri, asisten sama sekali tak mengenalnya. Wanita licik pun menuduh bahwa gadis itu yang menghancurkan hadiah konglomerat. Asisten ikut memarahi gadis itu. Dari percakapan mereka, gadis itu sadar bahwa wanita licik inilah calon istri ayahnya. Dalam hati ia bersumpah, tak akan membiarkan ayah menikahi wanita seperti ini. Ia mencoba menelpon ayahnya, namun ponselnya direbut lalu dibanting rusak. Di sisi lain, sang konglomerat merasa gelisah, bersiap mencari putrinya sendiri. Saat wanita licik terus bertingkah, gadis itu akhirnya mengaku identitasnya. Tapi tak seorang pun percaya, karena menurut mereka putri konglomerat tak mungkin berpakaian sederhana begitu. Gadis itu kembali ditampar berkali-kali. Dengan tegas ia berkata, ayahnya tak akan pernah menikahi wanita seperti itu. Wanita licik pun marah besar. Lalu terjadilah adegan di awal. Gadis itu dipaksa minum bensin dan dipukul dengan besi. Di tengah siksaan, kalungnya jatuh ke tanah. Asisten langsung mengenalinya. Itu peninggalan mendiang istri konglomerat. Wanita licik panik dan buru-buru memastikan. Namun asisten belum pernah melihat putri konglomerat secara langsung. Hanya tahu ia baru pulang dari luar negeri. Melihat gadis itu berpakaian sederhana, asisten menebak ia pasti bukan putri yang dimaksud. Wanita licik pun lega. Kalung itu direbut lalu dirusak di depan gadis itu. Gadis itu menatap marah, mengancam bahwa wanita licik akan membayar perbuatannya. Namun wanita itu tetap sombong. Saat itulah sang konglomerat kebetulan lewat. Melihat mobil mereka terparkir di tepi jalan, ia pun mendekat. Wanita licik langsung pasang wajah manis, menutup-nutupi kebiadaban barusan, bahkan mengeluarkan silet, menggores wajah gadis itu agar memberi pelajaran. Gadis itu nyaris hancur. Dalam hatinya yakin, kalau bertemu ayah, wanita licik pasti akan menerima balasan setimpal. Namun begitu ayah mendekat, kakak beradik itu langsung berubah ramah. Gadis itu hendak bicara, namun ditendang jatuh dan dihardik diam. Konglomerat hanya ingin cepat menemukan putrinya. Ia membawa mereka pergi dengan tergesa. Melihat ayah hampir pergi, gadis itu pun mengerahkan sisa tenaga terakhir.